Lu pernah nggak lagi di kelas, di meeting, atau nongkrong, terus tiba-tiba lu ditunjuk buat ngomong? Dan anehnya, jawabannya tuh ada, lengkap, jelas di kepala lu, tapi mulut lu nggak kebuka, dada lu sesak, jantung lu kebut. Dan yang keluar cuma senyum tipis, anggukan kecil, atau kalimat aman yang bahkan lu sendiri nggak yakin. Atau mungkin bukan itu, mungkin lu fine kalau sendiri. Tapi begitu ketemu orang baru, mata lu susah naik, suara lu turun. Pikiran lu sibuk mikir, gua ngomong apa ya? Ini aneh gak sih? Dia ngejudge gua nggak? Dan yang paling capek, bukan momen malunya, tapi momen setelahnya, saat lu sendirian. Ngulang kejadian barusan di kepala, ngerasa kesel, ngerasa kecil, dan diam-diam mikir, kenapa sih gua kayak gini terus? Kalau lu ngerasa itu, tenang. Ini bukan karena lu lemah, bukan karena lu kurang pinter, dan bukan karena lu nggak punya potensi. Masalahnya bukan di siapa diri lu, masalahnya ada pola di kepala lu yang selama ini lu kira normal. Dan di video ini kita bakal bongkar itu pelan-pelan, jujur, tanpa drama. Karena bisa jadi selama ini yang bikin lu pemalu bukan sifat lu, tapi cara lu belajar bertahan. Di video ini gua nggak bakal nyuruh lu jadi pede, berani aja atau cuekin omongan orang. Karena kalau itu segampang itu, lu nggak akan ada di sini. Yang bakal kita lakuin di sini beda. Kita nggak lagi ngejar jadi orang paling berani. Kita ngejar jadi orang yang nggak lagi dikontrol rasa takutnya sendiri. Pelan, masuk akal, dan manusiawi. Gua bakal ajak lu ngerti dulu kenapa rasa malu itu muncul. Kenapa dia bisa terasa begitu nyata, padahal seringnya semua itu cuma terjadi di kepala lu. Habis itu kita masuk ke cara-cara kecil yang tanpa sadar nguatin rasa malu itu tiap hari. Bukan cara besar, justru yang kelihatannya sepele, yang sering lu anggap wajar. Di video ini gue bakal bagi beberapa cara sederhana. Bukan buat bikin lu berubah drastis, tapi buat ngurangin kontrol rasa malu atas hidup lu. Dan satu hal penting, cara nomor 3, itu bukan teknik ngomong, bukan latihan sosialisasi, itu titik balik. Bagian dimana cara lu ngelihat diri lu sendiri mulai geser. Dan di situ, kebanyakan orang berhenti. Kalau lu bertahan sampai situ, lu bakal sadar satu hal. Ngatasin rasa malu itu bukan soal nambah keberanian, tapi soal berhenti mengkhianati diri sendiri tiap kali lu pengen muncul. Malu itu capek. Capek di kepala, capek di badan, capek sebelum apapun kejadian. Lu belum ngapa-ngapain, tapi pikiran lu udah lari kemana-mana. Gimana kalau gua salah ngomong? Gimana kalau mereka nganggap gua aneh? Gimana kalau gua kelihatan bodoh? Dan akhirnya lu milih diem. Bukan karena lu nggak punya isi, bukan karena lu nggak tahu jawabannya, tapi karena lu kebanyakan mikir sebelum ngasih diri lu izin buat muncul. Yang bikin sakit bukan cuma rasa malunya, tapi rasa nyesel setelahnya. Nyesel karena lu tahu, harusnya tadi gua bisa. Harusnya tadi gua ngomong, harusnya tadi gua lebih berani. Tapi momennya udah lewat dan ini kejadian lagi. Dan lagi, dan lagi. Pelan-pelan lu mulai narik kesimpulan yang salah tentang diri lu sendiri. Lu mulai percaya kalau lu emang orangnya pendiam. Nggak cocok tampil, nggak cocok bersuara. Padahal itu bukan kepribadian, itu luka yang belum diberesin. Yang lebih berat lagi, lu ngerasa sendirian, seolah semua orang lain kelihatan gampang aja ngobrol, percaya diri dan santai. Sementara lu harus berantem dulu sama kepala lu sendiri buat hal yang kelihatannya sepele. Kalau lu ngerasa kayak gini, gua mau lu tahu satu hal, ada banyak orang di posisi yang sama. Dan rasa ini manusiawi. Tapi yang jarang dibahas adalah rasa malu ini nggak bakal hilang kalau lu cuma terus menghindar. Dan disitulah masalahnya mulai, dan bagian setelah ini akan bikin lu ngelihat rasa malu dari sudut yang mungkin belum pernah lu sadari. Rasa malu lu bukan karena lu kurang potensi, tapi karena lu kebiasaan kabur sebelum hidup, sempet nguji lu. Setiap kali lu milih diem, menghindar, atau pura-pura gue emang kayak gini, lu lagi ngelatih otak lu buat percaya satu hal, bahwa suara lu nggak penting. Dan masalahnya, hidup itu nggak peduli seberapa pinter lu di kepala. Dunia cuma nangkep apa yang lu berani tunjukin. Lu bisa punya ide bagus, jawaban bener, pemikiran matang. Tapi kalau semuanya berhenti di dalam, hasilnya tetap nol. Rasa malu yang lu biarin lama-lama bukan lagi emosi, dia jadi identitas. Dan kalau identitas lu udah kebentuk dari menghindar, jangan kaget kalau hidup lu ikut menjauh dari lu. Dan ini baru permukaannya. Otak lu itu sebenarnya nggak peduli lu bener atau salah. Dia cuma peduli satu hal, aman atau enggak. Setiap kali lu menghindar dari ngobrol, presentasi, atau sekadar eye contact, otak lu nyatet, oh, menghindar sama dengan aman. Masalahnya, otak nggak pernah nanya, ini bikin hidup berkembang nggak? Itu namanya bias perlindungan diri. Lu ngerasa selamat, tapi sebenarnya lu lagi ngecilin hidup lu sendiri. Dan ada satu konsep simple, locus of control.
Kalau lu terus nyalahin rasa malu, situasi, atau emang gua orangnya gini, artinya kendali hidup lu ada di luar. Tapi saat lu sadar, oh ini pola yang bisa gua latih ulang, kendali balik ke tangan lu. Rasa malu bukan musuh, dia cuma sinyal. Pertanyaannya tinggal satu, lu mau nurut atau lu mau belajar ngendaliin? Dan di bagian berikutnya, kita mulai dari cara paling ringan dulu. Cara satu, kontak mata 3 detik, ajari otak bahwa lu aman. Setiap kali lu ngobrol sama orang, tahan kontak mata selama 3 detik, lalu alihkan sebentar, lalu balik lagi. Bukan buat kelihatan pede, tapi buat melatih otak lu berhenti panik. Lu tahu kenapa orang pemalu susah banget lihat mata orang. Bukan karena lu lemah, tapi karena otak lu nganggep kontak sosial itu ancaman. Setiap kali lu ngindarin kontak mata, otak lu dapat satu pesan, oh bener, ini bahaya. Dan besoknya rasa malunya makin kuat. Makanya cara pertama bukan langsung jadi pede. Cara pertama cuma satu, tahan kontak mata 3 detik. 3 detik doang. 1, 2, 3. Abis itu alihin pandangan sebentar. Terus balik lagi. Di momen kecil itu, otak lu mulai belajar satu hal penting. Gue aman. Nggak ada yang nyerang. Nggak ada yang ngejek. Ini bukan latihan sosial. Ini latihan saraf. Lu lagi ngeriset sistem alarm di kepala lu, lakuin ini ke kasir, ke teman kerja, ke orang asing yang lu sapa singkat. Nggak perlu ngobrol panjang, cuma kontak mata. Kalau lu konsisten, malu lu nggak hilang tiba-tiba, tapi takutnya pelan-pelan mati. Dan di titik itu, lu baru siap naik level. Karena cara kedua bukan soal mata lagi, tapi soal suara lu sendiri. Cara nomor 2, buka mulut duluan, hancurin ketakutan paling besar. Di setiap interaksi sosial, jadilah orang yang ngomong duluan, walaupun cuma satu kalimat pendek. Bukan biar kelihatan ramah, tapi buat mematahkan ilusi di kepala lu. Masalah terbesar orang pemalu bukan nggak tahu maunya ngomong apa, tapi takut jadi orang pertama yang buka suara. Di kepala lu, kalimat pertama itu kayak hukuman mati. Takut salah, takut aneh, takut diabaikan. Padahal kenyataannya, kalimat pertama itu yang paling ringan. Cara kedua ini sederhana tapi brutal. Lu harus ngomong duluan. 1 kalimat. Pendek. Aman. Panas ya hari ini. Lagi nunggu juga. Udah, itu cukup. Begitu lu buka mulut duluan, 90% ketakutan lu langsung runtuh. Karena yang lu takutin selama ini ternyata cuma momen sebelum mulai. Lu nggak dinilai dari kalimat pembuka lu. Lu dinilai dari kehadiran lu. Dan kehadiran cuma butuh satu hal, berani mulai. Jangan nunggu pede. Pede itu akibat, bukan syarat. Lakuin ini sekali hari ini, besok ulangi. Dan tiba-tiba ngomong bukan lagi ancaman, tapi kebiasaan. Tapi hati-hati. Karena cara ketiga ini bukan soal orang lain. Ini soal cara lu ngelihat diri lu sendiri. Cara nomor 3, berhenti mengawasi diri sendiri. Kalau lu lagi ngomong atau berinteraksi, jangan nonton diri lu sendiri. Arahkan perhatian keluar, bukan ke kepala lu. Ini inti dari semuanya. Dan kebanyakan orang pemalu jatuh di sini. Saat lu ngobrol, kepala lu nggak hadir di momen. Lu sibuk mengawasi diri sendiri. Gua kelihatan aneh nggak? Cara ngomong gua bener nggak? Orang ini bosen nggak ya? Tanpa sadar, lu jadi penonton atas diri lu sendiri. Dan di situ rasa malu hidup. Cara ketiga ini sederhana, tapi susah kalau belum sadar. Pindahkan fokus lu. Bukan ke suara lu, bukan ke tangan lu, bukan ke ekspresi muka lu, tapi ke orang di depan lu. Dengerin ceritanya, perhatiin matanya, tangkap emosinya. Begitu fokus lu keluar dari kepala lu, rasa malu kehilangan tempat hidup. Karena malu itu cuma kuat saat lu terlalu sibuk mikirin diri sendiri. Ironisnya, orang yang paling pede bukan yang paling mikirin dirinya, tapi yang paling hadir buat orang lain. Latih ini pelan-pelan, satu obrolan, satu momen, dan suatu hari lu bakal sadar, lu bukan berhenti jadi pemalu, lu cuma berhenti menghilang dari momen. Dan setelah ini ada 2 cara terakhir yang bikin perubahan ini nempel di kehidupan nyata. Cara nomor 4, mulai dari aksi sosial kecil yang dipaksakan. Jangan nunggu pede. Pede itu akibat, bukan syarat. Gua mau jujur, kepercayaan diri nggak lahir dari mikir. Dia lahir dari aksi kecil yang diulang. Kalau lu nunggu rasa pede dulu baru berani ngomong, lu bakal nunggu selamanya. Cara keempat ini simple, tapi nggak nyaman. Lakuin aksi sosial kecil setiap hari, bukan ngobrol panjang, bukan jadi pusat perhatian, cukup hal remeh. Senyum ke kasir, nanya arah walau lu tahu jalannya, ngasih komentar pendek di obrolan grup. Kelihatannya sepele,
Tapi buat otak lu ini bukti. Gua aman pas berinteraksi. Dan setiap bukti kecil itu ngikis satu lapis rasa takut. Masalah orang pemalu bukan kurang niat, tapi kurang pengalaman aman. Jadi jangan mulai dari besar. Mulai dari kecil, tapi dipaksa konsisten. Karena keberanian bukan hadiah buat yang siap, tapi efek samping buat yang berani gerak walau gemetar. Dan cara terakhir setelah ini, bukan soal teknik bicara, tapi soal identitas diri yang selama ini lu pegang. Cara 5, berhenti mengidentifikasi diri sebagai orang pemalu. Lu bukan pemalu, lu cuma orang yang lagi belajar berani. Sekarang gue mau nanya pelan-pelan, sejak kapan lu ngenalin diri lu sendiri sebagai orang pemalu? Sejak SMA? Sejak ada yang bilang lu pendiam ya? Masalahnya gini, setiap kali lu bilang gua emang pemalu, lu lagi ngunci diri di identitas itu. Otak lu denger, dan dia nurut. Akhirnya tiap ada kesempatan sosial, yang muncul bukan pilihan tapi alasan. Bukan gua orangnya, padahal rasa malu itu perilaku, bukan identitas. Lu bisa gugup hari ini dan tetap jadi orang berani besok. Mulai sekarang ganti satu kalimat di kepala lu. Bukan gua pemalu, tapi gua lagi belajar nyaman di situasi sosial. Kelihatannya kecil, tapi ini ngubah cara otak lu ngambil keputusan. Karena saat identitas berubah, perilaku bakal nyusul. Dan di titik ini, rasa malu nggak lagi ngendaliin hidup lu. Lu yang pegang setirnya. Lu nggak rusak, lu nggak aneh. Lu cuma terlalu lama percaya sama label yang salah. Sekarang kita tarik napas sebentar. Kalau lu dengerin dari awal, sebenarnya pesannya satu. Lu bukan pemalu karena lu lemah. Lu pemalu karena lu terlalu lama hidup di kepala lu sendiri. Kita udah bahas caranya. Cara pertama, lu berhenti nunggu pede dan mulai gerak kecil dulu. Cara kedua, lu turunin standar sempurna yang selama ini ngekunci mulut lu. Cara ketiga, lu berhenti fokus ke diri lu dan mulai penasaran sama orang lain. Cara keempat, lu berhenti ngelawan rasa gugup dan berhenti ngasih makna berlebihan ke reaksi tubuh lu. Dan cara kelima, yang paling penting, lu berhenti ngenalin diri sebagai orang pemalu. Karena rasa malu itu cuma fase, bukan identitas. Semua cara ini bukan buat bikin lu langsung jadi jago ngomong, tapi buat satu hal sederhana, bikin hidup lu nggak lagi dikontrol oleh ketakutan kecil yang lu rawat diam-diam. Dan kalau lu ngerasa kok ini sederhana banget, justru itu tandanya perubahan beneran jarang ribut. Gue mau lu inget satu hal terakhir. Orang yang kelihatan pede itu bukan orang yang nggak pernah takut. Mereka cuma orang yang berhenti nurutin takutnya. Dan keberanian itu bukan teriak. Keberanian itu datang walau gemetar. Kalau hari ini lu cuma berani ngomong satu kalimat, atau cuma berani tatap mata 2 detik lebih lama, itu cukup. Karena hidup nggak berubah saat lu siap. Hidup berubah saat lu berhenti kabur dari diri sendiri. Dan malam ini kalau lu ngerasa lebih tenang, lebih sadar, lebih jujur, berarti lu lagi di jalan yang bener. Pelan-pelan aja. Lu nggak ketinggalan. Lu cuman akhirnya mulai.